Kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan sejak 1 tahun terakhir. Kasus aktif yang tadinya mencapai 500.000 kini telah di bawah angka 150.000. Meski begitu, penasehat Satgas Imunisasi PAPDI, Samsu Ridwal Zauzi menuturkan, pandemi COVID-19 masih ada dan tidak akan benar-benar hilang 100%. Bahkan, masih ada penyebaran virus COVID-19 pada beberapa wilayah di Indonesia. Untuk itu, penting pemberian vaksin COVID-19 lanjutan guna mencegah penyebaran virus turunan. Sekarang ini pemerintah tetap menyediakan vaksin lanjutan untuk booster, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas untuk mereka yang memerlukannya. Dan untuk itu disediakan gratis oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang mungkin tidak termasuk dalam prioritas atau termasuk dalam prioritas tapi ingin mendapat layanan swasta, itu bisa mendapatnya di layanan swasta yang ada. Entah itu di praktek-praktek dokter maupun di rumah sakit yang ada. Jadi pertama kita tetap harus waspada, ikuti perkembangannya, kita dengarkan bagaimana bimbingan dan informasi dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kalau kita lihat judulnya ini kan tentang vaksin COVID mandiri. Nah, kami dari perhimpunan dari profesi ingin mengingatkan masyarakat kembali yang pertama, COVID-19 itu masih ada. Walaupun statusnya jauh berbeda ya, dulu kan pandemi, sekarang sudah turun menjadi endemi. Nah, apa konsekuensinya? Bagi kami orang medis konsekuensinya cukup besar. Kenapa? Karena ada populasi tertentu, terutama populasi-populasi yang dengan komorbid, dengan gangguan imun dan sebagainya. Kalau terkena COVID saat ini, walaupun angkanya sedikit, itu bisa fatal. Dan itu cukup banyak, bahkan di tempat saya sendiri ya. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan mengenai pemberian imunisasi COVID-19, program COVID-19 pelaksanaan vaksinasi menjadi program imunisasi rutin sejak 1 Januari 2024. Regulasi tersebut mengajak masyarakat untuk melakukan imunisasi lanjutan berupa vaksinasi COVID-19 selama 6 hingga 12 bulan sekali. Bagi kelompok lansia, disarankan melakukan vaksin selama 6 bulan sekali. Dan bagi orang dengan riwayat komorbid, dapat melakukan vaksinasi lanjutan tiap 12 bulan sekali. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Komunikasi Komersial Nasional Bio Farma mengatakan, jenis vaksin booster COVID-19 yang direkomendasikan oleh PAPDI adalah vaksin jenis Indovac. Vaksin COVID-19 jenis Indovac ini dibanderol dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 sekali suntik. Untuk stok vaksin Indovac ini, Bio Farma menyiapkan sebanyak 4 juta dosis. Ya, baik itu diperuntukkan untuk yang mandiri maupun untuk kebutuhan pemerintah yang dalam hal ini untuk yang masyarakat yang memiliki komorbid. Untuk harganya ini yang ada di jaringan Bio Farma Group seperti Immunicare maupun Kimia Farma Diagnostik itu sekitar Rp200.000 sampai dengan Rp250.000. PAPDI mengimbau agar masyarakat tetap melakukan vaksin lanjutan COVID-19 ini. Mereka menegaskan efektivitas program imunisasi lanjutan ini mampu mencegah penularan 70%. Valencia Vindi, Bambang Hadi Purwanto, DAI TV.